Jokowi adalah petugas partai PDIP yang dinilai, paling tidak saya menilai, dia terlalu cawe-cawe, terlalu banyak mempermainkan undang-undang untuk kepentingan kekuasaan. Ya, timbang itu, maka bobot peluang Anies itu jauh lebih besar. Baik. Nah, semua kecurangan itu adalah kejahatan dan itu adalah keruntuhan. Nah, keruntuhan demokrasi kita. Ya, apa kabar saudara? Hari ini kami masih membahas terkait dengan Pilpres 2024 dan sebagaimana Anda ketahui saat ini angka survei menunjukkan bahwasannya pasangan dari Capres dan Cawapres nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar masih menempati posisi yang paling rendah dibanding dua Capres dan Cawapres lain. Namun di lapangan banyak sekali fakta yang mengejutkan, mengingkari dari angka survei tersebut. Kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Majelis Suro Bang MS Kaban dari Partai Umat ya. Kami akan berbincang dengan beliau hari ini khusus untuk memastikan sebenarnya ketika dicaci, ketika dipuji siapa Anies Baswedan sebenarnya. Apa kabar Bang MS Kaban? Alhamdulillah baik Bang ya. Dan juga didampingin hari ini dengan Korwil Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Gandhi Parapat. Tadi sempat berkomunikasi dengan Bang Gandhi yang menyiapkan waktu Bang MS Kaban untuk berdialog dengan program eksklusif ya, tim eksklusif. Bang MS Kaban, kami mengikuti jejak Abang juga, ternyata bukan hanya di pemilu 2024 ini Abang menunjukkan diri mendukung Anies Baswedan Bang ya. Ya. Di 2019 lalu ketika berpasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno juga Abang menampakkan diri termasuk dalam pilkada gubernur DKI Bang ya. Ya. Tahun berapa Bang kenal dengan Anies Baswedan? Jadi kalau dengan Anies Baswedan itu ya karena dia aktivis, ya dia aktivis kampus di UGM ya di Jogja dan banyak melakukan interaksi di Jakarta sampai dia bisa menjadi rektor ya di Paramadina. Dan kemudian Anies itu bikin grup diskusi ya, bikin grup diskusi yang kalangan-kalangan intelektual cendekiawan muda yang sangat dialogis ya, jadi cara berpikir itu betul-betul tertuju pada masalah dan memahami akar masalah dan kemudian juga berpikir bagaimana memecahkan masalah. Berarti tidak ada yang berubah dengan Anies Baswedan Tapi artinya dia memang dari sejak zaman aktivisnya ya, sejak di zaman mahasiswa di kampus UGM ya, dia berinteraksi dengan banyak kalangan-kalangan sampai dengan dia sekolah di Amerika dan sebagainya, pulang ke Indonesia itu style dia tidak berubah. Tapi kedekatan Abang di tahun berapa dengan Anies? Nah, jadi kedekatan kami adalah kedekatan hubungan antara ya seperti karena kita berada pada satu wadah ya, kami berada pada satu wadah himpunan yang sama ya kan, dan pernah sama-sama satu presidium. Baik. Ya, jadi kami pernah dalam satu presidium yang sama di Korps Alumni HMI ya. Nah, jadi artinya pikiran-pikiran itu kemudian ketika dia mau maju sebagai gubernur DKI, nah saya waktu itu ada di partai, memberikan support sepenuhnya dan ikut juga mengkampanyekan dia ke pelosok-pelosok daerah di DKI. Ya, waktu dia jadi gubernur DKI itu. Jadi saya pikir itu artinya hubungan kedekatan itu secara pikiran sudah relatif tahu sama tahu. Nah, gitu. Baik. Bang MS Kaban, Abang orang Sumatera. Kami juga orang Sumatera, tapi tidak
berpengalaman ataupun apa bang ya, sepanjang abang mengenal Anies ini, karena abang lama tinggal di Jakarta mungkin bang ya, tidak seperti masyarakat yang ada di Sumatera. Beberapa mungkin ada yang menetap di Jakarta, tapi kebanyakan masyarakat yang awam ini belum mengetahui bang, ketika Anies kemarin menang bang di DKI Jakarta, abang melihat sosok Anies seperti apa dalam membuat sebuah kebijakan? Jadi begini, tadi saya mengatakan Anies itu orang yang sangat terlatih memahami masalah. Ya, jadi persoalan-persoalan itu, apa yang menjadi isu, ya, persoalan itu dipahami secara mendalam dan kemudian dia terlatih, ya, dia sudah terlatih, terbiasa bahwa suatu masalah itu dirumuskan dengan benar, lalu dia cari solusinya berdasarkan pada dukungan-dukungan hukum. Baik. Nah, jadi dia selalu mengkaitkan itu dalam membuat kebijakan. Dia tidak pernah lepas dari bagaimana aspek hukumnya. Nah, jadi aspek hukum itu kemudian bagaimana implikasi sosial yang ditimbulkan dari langkah dan kebijakan. Jadi pendekatannya itu betul-betul, ya kalau bahasa kerennya integrated. Baik, contoh nyata bang apa? Proyek apa? Sebenarnya hampir seluruh, ya, hampir seluruh kebijakan dia ketika menjadi gubernur DKI itu kan semua menjadi isu, ya, menjadi isu, malah kadang-kadang menjadi sumber provokasi, ya. Tetapi itu diatasi dengan kembali pada akar masalah. Nah, dan selalu melihat masyarakat. Nah, jadi dia selalu melihat kepentingan masyarakat seperti apa. Kepentingannya dulu bang ya. Kepentingan keberpihakan dia terhadap masyarakat itu. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Ya, orang cenderung hanya dari aspek saya punya otoritas, saya punya kewenangan, saya punya backup, lalu saya mengambil langkah tanpa mempertimbangkan bagaimana konsekuensinya terhadap masyarakat gitu. Nah itu ada orang berpikir begitu. Kalau Anies tidak, ya dia sudah terlatih dari awal memang memecahkan masalah itu sesuai dengan kemudian apa aspek keadilannya itu ada. Baik, itu Anies, tapi kami melihat kalau dari riwayat apa juga dekat dengan Ganjar bang ya. Oh iya. ini bukan karena berbeda partai, beda calon, terus abang memuji Anies. Kalau di Ganjar seperti apa abang lihat? Saya melihat Ganjar, ya, sejak kami berinteraksi, ya, di parlemen, ya, jadi sejak kami berinteraksi di parlemen, Ganjar itu orang yang logik, orang yang sangat melihat masalah itu selalu dengan sangat sederhana. Maksudnya gimana? Ya, jadi dia selalu melihat masalah itu tidak jelimet, ya. Jadi dia simple melihat masalah, ya kan. Nah, kemudian karena dia member of parliament dan dia orang background hukum, nah dia kuat di situ. Berarti bagus dong bang, ya, dengan pencalonannya sebagai presiden. Loh, bagus. Jadi Ganjar maju sebagai calon presiden itu sebenarnya sudah nampak sebelum dideklarasikan oleh negara. Ya kan, itu sudah kelihatan. Persoalannya Ganjar jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden pada timing yang tidak tepat. Timing tidak tepat. Timing yang tidak tepat. Kenapa? Nah, kalau bilang kenapa itu simple. Karena Ganjar adalah petugas partai PDIP. Baik. Jokowi juga adalah petugas partai PDIP. Ya. Nah, dan Jokowi sebagai petugas partai PDIP ini selama periode kedua ini saya mengatakan gagal. Gagalnya di mana? Dia gagal di dalam mewujudkan apa yang menjadi gagasan-gagasannya. Katakan IKN. Baik. Ya? Nah, coba katakan IKN. Itu gagasan dia. Ya kan? Saya berani mengatakan IKN proyek gagal. Tapi proyek khayal. Belum bisa dibilang gagal karena ini belum terrealisasi bang proyeknya, belum selesai. Justru itu karena tidak terrealisasi maka dia dikatakan gagal.
Karena dia akan mengatakan nanti pada tahun 2024 akan dibikin upacara 17 Agustus. Ya kan? Lapangannya mana? Terus ngangkat pasukan. Itu di mana ditempatkan? Jadi kemudian lokasi itu tidak layak. Lokasi itu ada hutan lindungnya. Dan lokasi itu lokasi hutan produksi yang masih berproduksi. Baik. Nah, kemudian ketika itu mau dibangun bangunan fisik pemerintah, dia harus HGB. Nah, Ya. pertanyaannya, perubahan dari hutan produksi, hutan lindung menjadi HGB, penggantinya mana? Kemudian analisa-analisa ilmiahnya, analisa dampak lingkungannya mana? Aspek-aspek hukumnya gimana? Tidak cukup dengan penunjukan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Meskipun sudah ada kontrak mungkin sampai puluhan tahun. Itu akan merupakan kesalahan fatal. Makanya investor tidak ada yang berani datang. Ya. Jadi bahasa-bahasa bisa diperpanjang sampai sekian ratus tahun itu konsep dalam buku. Tapi dalam prakteknya orang akan berpikir panjang. Baik. Itu kegagalan menurut Abang dari Jokowi. Nah, itu kegagalan. Nah, bagaimana juga mengangkat pertumbuhan ekonomi? Bagaimana memperkecil ketimpangan sosial? Hari ini kan semakin timpang. Apakah rakyat dengan terbiasa dengan LBT itu adalah sebuah kesuksesan? Jadi rakyat dikasih LBT, BLT, bantuan langsung tunai. Nah, apakah itu dianggap sebuah keberhasilan? Apakah itu yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kita? Nah, jadi saya mengatakan itu, apalagi ditambah dengan beban-beban yang sangat luar biasa. Jadi artinya Ganjar dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDIP, sementara Jokowi adalah petugas partai PDIP yang dinilai, paling tidak saya menilai, dia terlalu cawe-cawe, terlalu banyak mempermainkan undang-undang untuk kepentingan kekuasaan. Menurut saya itu tidak sehat dalam konteks kita berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita kembali ke Anies. Ya. Artinya kalau Abang melihat Anies dan Ganjar, Abang memastikan, meyakini kepada masyarakat bahwasanya Anies adalah pilihan yang tepat. Jadi begini, kalau kita berpikir rasional, ya, gini, di Amerika atau di banyak negara yang punya partai-partai politik, ketika presiden yang eksis memimpin dan dinilai gagal, maka rakyat itu secara rasional berpindah rame-rame. Baik. Pindah rame-rame. Nah, jadi artinya sekarang ini partai-partai politik pendukung presiden, ya, dan dia dinyatakan sebagai petugas partai. Nah, ketika gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, maka rakyat itu harus berbondong-bondong mencari tokoh baru, karena di presiden itu ada harapan, ada hope. Ya. Nah, jadi ada hope inilah yang membuat rakyat itu optimis. Nah, jadi gitu ya, ketika Anies ini dimunculkan, dia adalah merupakan salah satu figur, ya, dengan segala apa yang dia lakukan di DKI, di situ ada harapan. Baik. Ada harapan. Jadi Anies adalah salah satu kandidat presiden yang masyarakat memberikan harapan yang besar, gitu. Ya. Gitu. Bang MS Kabar, kalau siogianya seperti itu memang kita berbicara secara formal. Ketika masyarakat bosan lalu pindah pilihan. Tapi yang terjadi tidak seperti itu mungkin Bang di lapangan. Karena banyak sekali isu yang beredar ini atau kabar yang sudah digembar-gemborkan kemarin. Karena calon kita ada 3 nih Bang. Satu lagi belum kita perbincangan. Ada satu lagi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemarin baru saja membuat deklarasi Bang ya, yang mengundang dari perangkat desa. Dan masyarakat juga sudah mulai hangat
memperbincang polemik ini, mengapa bisa mengajak dari aparatur pemerintah ikut mendukung, menyuarakan. Nah, kalau ini strategi yang dipakai, apakah mungkin pasangan Anies Muhaimin bisa menang dalam pemilu, Pak? Saya melihat begini, pada saat pemilihan gubernur DKI, ya, ada Anies, ada AHY, ada Ahok, ya kan? Betapa luar biasa pada waktu itu Ahok, ya, untuk jadi calon gubernur DKI, ya kan? Tapi dengan apa namanya? Dengan kemampuan Anies mengorganisasi pendukung-pendukungnya dan dia mencetuskan gagasan-gagasannya, ya kan? Itu akhirnya Ahok yang sudah mengeluarkan biaya cukup besar, ya, akhirnya kalah. Ada money politik di situ. Saya tidak mengatakan money politik, tapi artinya dia mengeluarkan biaya yang cukup besar. Baik. Nah, dengan biaya yang cukup besar untuk masyarakat DKI, nah, faktanya kemudian Ahok kalah. Nah, baik. sama juga dengan konstelasi ini. Nah, saya terus terang aja dalam pencalonan, saya manggilnya PS08. PS08, baik. Jadi Mas Bowo itu kita panggil dengan PS08 karena memang kodenya itu kan. Baik. Nah, saya gini. Kami berinteraksi itu sejak tahun 90-an. Ya, ketika beliau masih belum Danjen Kopassus, ya, belum jadi Danjen Kopassus, jadi Pangkostrat, interaksi sedemikian rupa. Begitu juga ketika menghadapi situasi menjelang reformasi. Nah, begitu juga ketika saya calonkan, ya, jadi saya pernah mencalonkan beliau menjadi kandidat presiden, ya. Nah, kemudian waktu dia periode 2019 yang lalu, saya juga memberikan dukungan pada Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa, Prabowo Subianto dengan pada waktu itu yang kedua, baik. Nah, kita berikan dukungan, tapi saya tidak melihat dia se-happy sekarang. Sekarang lepas happy-nya. Jadi saya melihat dia sangat happy untuk menjadi calon presiden yang ketiga kali. Bagaimana Bang melihat dia happy? Nah, saya yakin bahwa body language-nya Presiden Prabowo Subianto ini itu menunjukkan bahwa dia merasa dia sukses, dia merasa dia berhasil. Nah, ini maksud. Nah, dengan meletakkan Gibran ya, sebagai wakilnya, saya sangat yakin dia juga sudah mempertimbangkan semuanya itu. Ya, dia mempertimbangkan semuanya itu, dan dia sudah mempertimbangkan semua konsekuensinya dengan mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, yang penting di sini adalah bagaimana penyelenggaraan pemilunya. Ya. Jadi semua orang melihat selalu dari kekuatan, peluang dan rivalitas, ya, tantangan. Jadi kalau saya melihat bahwa dalam konteks ini, ya, timbang itu, maka bobot peluang Anies itu jauh lebih besar. Baik. Nah, gitu. Itu kita melihat peluang Bang dari ketiga calon ini. Abang meyakini Anies berpeluang lebih tinggi dibanding dua calon lainnya. Tapi masyarakat Bang saat ini butuh kesejahteraan, butuh makan, butuh pendidikan, butuh kesejahteraan kesehatan khususnya Bang ya.
bagaimana abang meyakinkan pasangan yang abang usung ini, yang abang gadang-gadang bisa lolos dalam pemilu 2024 ini, bisa mewujudkan hal tersebut? Saya tidak ingin menyanjung, ya, tidak ingin menyanjung. Prabowo juga dalam tugas-tugas dia melaksanakan tugas-tugas kerjanya, ya, sesuai dengan peran dan fungsi dia. Anies sebagai kepala daerah, jadi Anies sebagai kepala daerah, dia mengatasi masalah itu multi, ya, jadi multi aspek. Ya. Kalau Hankam kan aspek pertahanan keamanan saja, tapi Gubernur DKI dia berinteraksi dengan masalah yang sangat kompleks. Nah, ternyata kalau kita lihat indikator pembangunan gitu, nah boleh dikatakan gitu, apa yang dilakukan Anies itu semua menunjukkan prestasi. Ya. Nah, jadi saya katakan saya tidak ingin menyanjung gitu ya, tapi ya data-data, angka, fakta-fakta yang dilakukan itu, dan bagaimana selama dia jadi gubernur DKI, itu temuan-temuan penyimpangan, penyelewengan anggaran itu relatif tidak muncul. Padahal Anies mengelola uang pendapatan daerah itu tidak kurang dari 400 triliun. Tapi selama 5 tahun dia itu indikasi yang sifatnya kecenderungan yang merusak sistem, ya, sistem penggunaan anggaran itu relatif tidak ditemukan temuan-temuan yang signifikan. Baik, itu di Jakarta, Bang. Kita kembali ke Sumatera Utara. Mungkin abang melihat sebagai orang Sumatera, pendukung Anies ini banyak yang simpati terhadap beliau. Beberapa hari ini kita mendapat kabar Edi Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara, dijadikan juru kampanye untuk pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Masyarakat mengenal beliau temperamental. Apakah ini menjadi keuntungan atau menjadi sebuah kerugian untuk kemenangan pasangan tersebut? Begini, kalau saya melihat bahwa Edi Rahmayadi ditetapkan sebagai tim pemenangan Sumatera Utara, itu sebetulnya simpel, ya, karena dia adalah Gubernur Sumatera Utara yang di PLTK. Nah, Edi Rahmayadi menjadi Gubernur Sumatera Utara itu dipilih oleh rakyat dengan suara yang sangat signifikan. Jadi artinya bahwa pengaruh Edi Rahmayadi di Sumatera Utara itu dinilai masih sangat cukup kuat. Itu satu, ya. Jadi dia adalah mantan gubernur yang pendukung-pendukungnya masih relatif masih sangat solid. Terus yang kedua, ya kalau ini mungkin subjektivitas saya. Baik. Nah, jadi mungkin subjektivitas saya bahwa Edi Rahmayadi ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Utara itu karena pada waktu Anies untuk menjadi Gubernur DKI itu, ya, sangat tegas bagaimana pemilu pilkada di DKI itu harus betul-betul fair. Ya, tidak boleh menimbulkan kekisruhan, tidak terjadi misalnya manipulasi-manipulasi. Nah, sehingga dengan langkah kebijakan yang dibikin oleh Edi Rahmayadi waktu itu, nah, sehingga pemilihan DKI, pilkada DKI itu relatif sangat aman, sangat aman. Jadi temperamental yang dimiliki oleh Edi Rahmayadi, buahnya adalah ketentraman, dan kemudian pilkada itu berjalan
normal, lancar, kekisruhan itu tidak terjadi. Ada alasannya, Pak. Ya, jadi saya melihat bahwa itu prestasi. Baik. Nah, itu prestasi beliau. Jadi ketika dia di Sumatera Utara sebagai gubernur dikatakan temperamental, saya pikir temperamental itu kan menyangkut persoalan-persoalan yang sifatnya menurut saya tidak terlalu prinsipil, ya kan? Yang penting dia menyelenggarakan pemerintahan itu mengikuti kaedah-kaedah perundang-undangan yang ada, ya kan? Masalah temperamental itu kan masalah respon-respon sesaat seseorang dalam menghadapi situasi-situasi, ya kan? Ya, saya aja misalnya kalau misalnya sedang capek lalu kemudian orang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya nggak perlu, ya saya juga pernah respon dengan bahasa yang kurang bagus. Baik. Nah, jadi menurut saya sepanjang apa yang dilakukan itu, kebijakan-kebijakan itu, langkah-langkah itu, koridornya adalah koridor pelaksanaan sesuai dengan amanat undang-undang, menurut saya sih sah-sah saja. Jadi Edi Rahmayadi jadi ketua tim pemenangan Sumatera Utara, saya kira itu sangat menggembirakan dan membuat optimisme masyarakat Sumatera Utara bahwa pemilihan presiden itu untuk Sumatera Utara akan jauh lebih aman. Baik, saat ini Bang MS Kaban, suara masyarakat Sumatera Utara terpecah menjadi 3, Bang. Ya. Untuk Pilpres ya. Ya. Ke pasangan nomor 1, 2, dan 3. Bagaimana Abang meyakinkan lagi nih, Bang, agar masyarakat tertujunya nih ke pasangan nomor 1? Ya, jadi gini, mayoritas masyarakat Sumatera Utara itu sudah melihat sejak beberapa tahun yang lalu tentang figur Anies, figur Anies. Nah, tapi saya juga ingin mengatakan bahwa dalam menentukan pilihan itu kita bisa berbeda. Kita bisa berbeda. Nah, kenapa perbedaan dalam memilih kandidat presiden lalu kemudian kita konflik? Kenapa harus konflik? Bukankah setiap orang itu ketika menjatuhkan pilihannya dia punya harapan di situ? Nah, jadi oleh karena itu maka hormatilah, berilah kesempatan kepada setiap warga di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia ketika dia menentukan pilihannya itu dia merasa happy, dia merasa senang, tidak merasa terintimidasi. Nah, seperti misalnya tadi disinggung masalah abdesi aparat desa. Kemudian mereka, nah saya kira kalau itu betul-betul aparat desa terlibat, ya kan? Dia terlibat. Bukankah itu mencederai demokrasi itu sendiri? Karena ini adalah aparat. Ya. Yang namanya aparat itu kan dia harus betul-betul ada di atas semua golongan. Nah, kemudian ketika aparat itu berpihak, ya kan, sehingga timbul kekisruhan, timbul kekacauan, kemudian dipaksakanlah seseorang itu harus menang dengan segala macam cara. Pertanyaannya, apa untungnya? Gitu. Apa untungnya? Apa manfaatnya? Apa implikasi yang terbaik dari sebuah kecurangan? Menurut saya, semua kecurangan itu adalah kejahatan dan itu adalah keruntuhan. Nah, keruntuhan demokrasi kita. Jadi demokrasi memberikan kesempatan kepada kita untuk semua tampil, tapi kemudian demokrasi itu sendiri kita rusak, kita bikin sakit. Nah, akhirnya lahirlah pemimpin-pemimpin yang sakit. Baik. Nah, itu. Baik, Bang MS Kaban. Kami kira terakhir Bang, apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara agar nanti bisa datang di 14 Februari Bang, biar saling mengingatkan. Saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara bahwa pemilihan presiden itu adalah menentukan harapan kita di 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, maka kita pilihlah presiden yang betul-betul kita yakin, kita percaya dia mampu
ya, mewujudkan apa yang dia gagas, apa yang dia nyatakan. Karena pemimpin itu dia harus bisa bisa mewujudkan apa yang dia katakan. Jangan sampai dia mengatakan sesuatu tapi dia tidak mampu mengerjakannya. Nah, menurut saya itu akan menimbulkan amarah. Baik. Amarah masyarakat. Baik. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan untuk Sumatera Utara masyarakat berbondong-bondong berpartisipasi untuk menjatuhkan pilihannya. Nah, kalau saya sendiri sudah jelas, saya mendukung Anies Baswedan dan Caimin dan juga memberikan hormat. Mudah-mudahan Edi Rahmayadi sukses untuk menjadi ketua tim pemenangan Anies di Sumatera Utara ini. Dan kepada teman saya, saudara saya Ganjar dan Pak Mahfud, begitu juga kepada Mas Bowo, ya, bentuklah tim-tim pemenangan yang betul-betul juga menumbuhkan demokrasi yang lebih sehat. Baik, terima kasih Bang MS Kaban. Sehat selalu Bang ya. Dan terima kasih juga Bang Gandhi ya, koordinator wilayah PMPHI Sumatera Utara ya. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Wakil Ketua Majelis Suro Partai Umat MS Kaban saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.